Majunya pariwisata di kota Yogyakarta membuatku tergugah untuk merantau ke tempat yang terkenal dengan sebutan Kota Gudeg ini. Perkenalkan, namaku Andi, asli dari Medan. Aku pergi merantau ke Jogja untuk membuka usaha di bidang kuliner dengan harapan bisa menciptakan olahan makanan baru, camilan unik yang bisa jadi alternatif oleh-oleh bagi para wisatawan yang berlibur ke Jogja. Tahun 2008 aku memulai bisnis ini, dan pada tahun 2013 aku bertemu dengan Febrian. Saat itu Febrian sedang kuliah sambil mencari pekerjaan sampingan. Aku tempatkan Febrian di bagian marketing untuk menawarkan produk camilanku di toko oleh-oleh. Seiring berjalannya waktu, kami jadi semakin akrab, bahkan bukan seperti bos dan karyawan lagi, tapi sudah seperti teman biasa. Kadang aku ajak dia nongkrong sambil ngopi bareng. Febrian biasa memanggilku Koko Andi. Aku pernah cerita ke Febrian tentang kejadian ini, yaitu pengalaman mistis yang aku alami di tahun 2010 silam. Selama merantau di Jogja, aku tinggal di daerah Palagan. Sore itu sekitar jam 4, aku mampir ke rumah temanku yang tinggal di daerah Sleman. Temanku ini namanya Joko. Tinggal bersama istri dan anaknya di sebuah rumah yang sederhana. Sebenarnya rumah itu bukan milik Joko, tapi milik saudara yang sudah lama pindah ke Jakarta. Daripada kosong, tidak terpakai, kemudian ditempati Joko sekeluarga. Dari awal kenal, yang ku tahu Joko memang kurang beruntung dari segi ekonomi. Itu kali pertama aku berkunjung ke tempatnya Joko. Cuaca di luar mendung, sepertinya mau turun hujan. Dari dapur, istri Joko datang membawakan 2 cangkir kopi hitam. Wah, cocok sekali mendung-mendung begini minum kopi panas. Aku tadi juga membawa cemilan keripik singkong, produksi sendiri. Obrolan jadi semakin seru dan hangat. Jam 4:30, hujan turun cukup deras. Langit semakin gelap. Sesekali terdengar suara guntur yang bergemuruh. Angin dari luar masuk ke rumah melewati pintu dan ventilasi. Rumah Joko ini cukup lama dibiarkan kosong. Saat ngobrol, Joko bercerita bahwa dia dan keluarganya baru 2 bulan tinggal di situ. Sebelumnya, mereka ngontrak rumah. Semenjak pindah ke sini, tidak perlu pusing bayar kontrakan lagi. Cukup bayar listrik saja katanya. Aku turut senang mendengarnya. Di tengah obrolanku santai, tiba-tiba aku melihat ada anak kecil berlari masuk ke rumah. Muncul dari pintu depan lalu berlari menuju ruang paling belakang. Bocah ini tidak mengenakan baju, hanya memakai celana pendek. Mungkin sekitar usia 5-7 tahun. Aku langsung bertanya kepada Joko, "Bro, anakmu ada berapa?" "1 kok, cewek, umur 3 tahun. Itu lagi di kamar main sama ibunya." "Lah, terus yang barusan lari anak siapa?" Lari lewat mana kok?" "Itu barusan ada bocah lari di depan kita. Dia lari dari pintu depan terus masuk ke belakang sana. Dia lari sambil ketawa cekikikan. Aku kira itu anakmu lagi main hujan-hujanan." "Mana ada kok. Aku saja tidak melihatnya kok. Anakku cuma 1 itu. Kok salah lihat kali?" Mungkin.
tadi aku jadi penasaran. Aku tungguin bocah itu. Nanti kalau dia lewat lagi akan aku tangkap dia. Hujan-hujan begini kok malah main lari-larian. Aku khawatir dia kesambar petir. Sepertinya dia sudah tahu apa yang aku rencanakan dengan membaca suara batinku. Sampai kopiku habis, bocah itu tidak nongol lagi. Hari sudah mendekati malam. Hujan juga sudah mulai reda. Saat aku berpamitan dengan Joko, bocah itu ngintip dari balik pintu ruang tengah. Aku melihat ujung telinganya lancip, berbeda dengan bentuk telinga manusia pada umumnya. Dia melemparkan senyum yang penuh misteri. Semenjak kejadian itu aku masih berteman baik dengan Joko. Aku tidak pernah main lagi ke rumahnya, tapi masih bertemu karena Joko sering disuruh bosnya mengambil keripik di tempatku. 2 tahun kemudian, Joko sekeluarga pindah ke Jakarta menyusul saudaranya. Oke, sekarang kita ganti topik ya guys. Selain ngopi bareng, aku juga suka curhat dengan Febrian tentang hal-hal mistis untuk menjawab rasa penasaranku selama ini. Febrian bilang bahwa bocah yang aku lihat itu adalah tuyul. Selama ini aku mengira bahwa tuyul itu identik dengan kepala yang botak, gundul, tanpa rambut. Ternyata tuyul itu ada juga yang punya rambut. Bahkan ada yang penampilannya lucu dan menggemaskan. Ya, layaknya anak kecil pada umumnya. Sempat terbesit dalam benakku. Apa tuyul yang aku lihat waktu itu peliharaan si Joko? Apa dia sudah frustasi dengan keadaan ekonominya, lalu mengambil jalan pintas dengan pesugihan tuyul? Pikiranku mulai aneh-aneh. Aku pernah mendengar mitos bahwa orang yang memelihara tuyul itu harus yang sudah menikah. Ciri-cirinya si suami berbadan gemuk, sedangkan istrinya kurus karena si tuyul menghisap darah dari payudara istrinya. Baru membayangkan saja sudah ngeri guys. Setelah aku pikir-pikir, aku tidak menemukan ciri-ciri itu di keluarganya Joko. Bahkan Febrian juga pernah bilang kalau tuyul yang aku lihat itu hanya tuyul biasa. Tuyul liar yang tak bertuan. Tuyul yang bebas bermain tanpa disuruh tuannya untuk mencuri uang. Tuyul itu sudah nyaman tinggal di rumah yang sedang dihuni keluarganya Joko. Karena rumah tersebut sempat kosong dan lama tidak dijamah manusia.